Selamat pagi semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Pada pagi hari ini, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Untuk itu, siapkan pulpen, buku tulis, dan buku LKS. Buka halaman 23. Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sejalan dengan persaingan yang semakin tajam di dunia bisnis, maka peranan humas sangatlah penting dalam suatu perusahaan. Kenapa penting? Karena humas adalah pengendali komunikasi internal maupun eksternal. Humas juga mengatasi krisis organisasi. Pada materi berikut ini, kita akan membahas mengenai khalayak dalam humas. Sebelum lebih lanjut, kita cari tahu dulu apa sih khalayak humas. Khalayak artinya kelompok atau orang-orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi, baik secara internal maupun eksternal. Khalayak sering disebut juga dengan istilah publik. Publik dalam bahasa Indonesia artinya masyarakat. Namun dalam humas ataupun PR, public relations, khalayak disebut juga sebagai stakeholders, yaitu kumpulan dari orang-orang ataupun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap sebuah perusahaan. Ada beberapa macam dalam khalayak, dalam humas tentunya. Yang pertama yaitu masyarakat luas. Masyarakat luas ini di mana segmen masyarakat yang menjadi khalayak bagi suatu organisasi akan berbeda dengan khalayak organisasi yang lainnya. Jadi contohnya, apabila kalian mendirikan suatu hotel, itu pastikan jangkauan yang harus diambil itu wisatawan ataupun para turis ataupun orang-orang yang ingin menginap di hotel tersebut. Sedangkan pabrik atau perusahaan produksi itu biasanya khalayaknya mulai dari masyarakat di sekitar pabrik, yaitu orang-orang di sekitar, mulai dari pedagang, masyarakatnya, dan orang-orang yang ingin bekerja di pabrik tersebut. Ada lagi lembaga pendidikan. Nah, itu kan masyarakatnya ataupun individunya itu, khalayaknya itu berarti peserta didik, ya kan? Terus guru, terus ada juga pedagangnya, ada juga satpamnya, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu calon pegawai atau anggota. Calon pegawai atau anggota ini bisa dikatakan sebagai orang yang akan bekerja di organisasi tersebut. Nah, orang yang akan bekerja di organisasi ataupun perusahaan tersebut perlu mengetahui gajinya bagaimana, terus sistem kerjanya itu bagaimana. Nah, jadi kan calon pegawai itu tahu mengenai informasi di perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu pegawai atau anggota, di mana pegawai anggota ini meliputi orang-orang yang bekerja di dalam suatu perusahaan ataupun organisasi, mulai dari pimpinan, direktur, kemudian PAM, OB, dan lain sebagainya.
Yang keempat yaitu pemasok. Pemasok ini ada dua jenis. Yang pertama ada yang memasok jasa dan ada yang memasok bahan baku. Jadi kalau perusahaan itu kan biasanya nih menyediakan catering untuk makan pegawainya. Jadi kan perusahaan harus bekerja sama dengan perusahaan ataupun catering tersebut. Sehingga dalam menjalin hubungan kerjasama dengan perusahaan catering tersebut itu harus memiliki hubungan yang baik. Nah, yang kedua ada yang namanya pemasok bahan baku. Nah, kalau misalkan pemasok bahan baku ini contohnya percetakan. Nah, itu kan bahan bakunya mulai dari lem, terus kertas. Nah, itu kan harus memiliki pemasok ya yang dapat memasok kertasnya, tintanya, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Lanjut, yang kelima yaitu masyarakat keuangan. Nah, masyarakat keuangan ini yaitu calon pembeli saham. Nah, calon pembeli saham ini harus mengetahui mengenai latar belakang, kinerja, dan prospek ekonomi dari perusahaan tersebut. Jadi apabila pembeli ataupun orang yang ingin menaruh saham di perusahaan itu harus mendapatkan informasi mengenai latar belakang perusahaannya bagaimana, kinerja dari perusahaan itu bagaimana, sama prospek keuntungannya itu bagaimana. Yang keenam yaitu distributor. Nah, distributor ini mereka yang menangani fungsi perantara antara produsen dan konsumen. Jadi misalnya kalau misalkan kita di perusahaan penerbitan itu kan harus bekerja sama dengan misalkan Gramedia. Nah, Gramedia ini sebagai distributor. Distributornya sehingga konsumen yang mau membeli buku dari penerbit tersebut itu bisa datang langsung ke Gramedia dan sebagainya, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu konsumen ataupun dan pemakai, berarti orang-orang yang memakai ataupun menggunakan produk yang kita jual. Nah, yang kedelapan yaitu pimpinan pendapat umum. Mereka ini sangat berpengaruh karena merekalah yang menciptakan ataupun memimpin pendapat umum. Karena jika mereka mengatakan sesuatu itu baik ataupun buruk, masyarakat luas akan mempercayai dan mengikutinya tentunya. Itu 8 khalayak utama dalam humas. Selanjutnya, kenapa sih kita harus menentukan khalayak humas? Ada 4 alasan dalam menentukan khalayak humas. Yang pertama, yaitu untuk mengidentifikasi segmen khalayak atau kelompok yang paling tepat untuk dijadikan sasaran suatu program kehumasan. Contohnya ini, dalam bank, ya, perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Konsumennya itu kan dibedakan per golongan ya, mulai dari konsumen nasabah yang gold, silver, dan yang biasa aja. Nah, itu kan dibedakan ya. Nah, itu dengan adanya kita menentukan ataupun mengidentifikasi, itu kan ditentukan dari misalkan gold ini misalnya depositonya lebih banyak kan, yang kemudian yang silver agak menengah, dan yang biasa aja itu agak kecil ya tabungannya. Nah, itu kan kita harus, sehingga kita bisa identifikasi nih nasabah A, B, C itu gold, D, E, F itu silver, dan yang seterusnya itu yang biasa aja. Alasan yang kedua yaitu
untuk menciptakan skala prioritas sehubungan dengan adanya keterbatasan anggaran dan sumber-sumber daya lainnya. Jadi gini, tadi kan kita sudah membedakan antara nasabah yang gold, yang silver, dan yang biasa aja. Nah itu kan kalau kita sudah identifikasi, jadi kita tahu nih mana yang nasabah yang gold. Kita prioritaskan, misalkan kalau nasabah yang gold itu sering dikasih beberapa macam diskon ataupun merchandise. Kalau yang silver itu hanya beberapa bulan sekali ataupun per 3 bulan sekali. Nah itu kan dibedakan ya perlakuannya oleh bank. Nah yang ketiga yaitu untuk memilih media ataupun teknik humas yang sekiranya paling sesuai. Nah ketika kita mengetahui oh ini konsumen gold, kita komunikasinya harus lebih intens atau lebih sering. Nah itu kan media ataupun teknik yang digunakan dalam berkomunikasi tentunya beda ya kan. Kemudian yang terakhir yaitu untuk mempersiapkan pesan-pesan sedemikian rupanya agar cepat dan mudah diterima. Jadi sifat ataupun karakter seseorang itu kan pasti kita bisa mengetahuinya ya dengan cara kita berkomunikasi tentunya. Nah ketika kita sudah tahu oh nasabah gold ini tipe orang yang seperti ini, jadi kita dalam menyampaikan informasi harusnya begini, jadi itu dibedakan sehingga nasabah tersebut dapat menerima apa yang kita sampaikan seperti itu. Nah selanjutnya yaitu akibat tidak menetapkan khalayak. Kalau misalkan kita tidak menetapkan khalayak, kenapa sih? Yang pertama, segenap usaha dan dana akan terpecah belah karena terlalu luas khalayak yang dituju. Jadi kalau kita tidak menentukan khalayak nih, kita tidak mengidentifikasi publiknya, jadi kan kita semuanya kita masukin dalam kategori nasabah gold misalnya, itu kan otomatis kita menjadi kita mengeluarkan, misalkan kita mengeluarkan diskon besar-besarannya itu makin gede kan, otomatis dana yang kita punya itu akan menipis seperti itu. Yang kedua yaitu pesan yang dikirimkan tidak ditangkap atau dimengerti sebagaimana mestinya. Pesan itu harus disesuaikan dengan karakteristik oleh khalayak si penerima. Jadi ketika kita menyampaikan informasi kepada seorang dosen, kita bisa menggunakan bahasa baku, misalkan dia mengerti. Tetapi kalau kita menyampaikan informasi dengan pedagang sayur ataupun tukang parkir, itu kan bahasanya harus yang istilahnya tuh yang bahasa sehari-hari gitu, tidak bahasa yang baku gitu. Yang ketiga yaitu total kegiatan tidak akan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, sehingga penggunaan jam kerja ataupun materi ataupun peralatan menjadi tidak ekonomis. Yang keempat, tujuan hendaknya dicapai walaupun telah ditargetkan tidak akan tercapai. Maksudnya gini, setidaknya kalau kita memiliki tujuan, ada salah satu tujuan yang kita capai walaupun nggak semuanya gitu. Yang kelima yaitu pihak manajemen untuk humas internal ataupun perusahaan klien untuk humas eksternal tidak akan merasa puas dengan hasil yang ada. Pembagian klasifikasi mengenai publik atau khalayak. Jadi khalayak ini diklasifikasikan ada 5. Yang pertama publik internal dan publik eksternal. Maksudnya ini kalau publik internal itu publik yang berada di dalam perusahaan, di dalam ya. Kalau yang publik eksternal itu di luar perusahaan.
Kalau di dalam perusahaan itu contohnya pegawai, manajer. Kalau di luar perusahaan contohnya pemasok, komunitas atau masyarakat sekitar. Yang kedua, publik primer, sekunder, dan marginal. Nah, klasifikasi khalayak ini ditentukan berdasarkan yang paling penting bagi perusahaan. Publik primer, sekunder itu kurang penting bagi perusahaan, dan bisa kita abaikan itu marginal. Yang ketiga, publik tradisional dan publik masa depan. Nah, publik tradisional ini contohnya karyawan dan konsumen, yaitu orang-orang yang sudah lama kita melakukan kerjasama ataupun sebagainya. Sedangkan publik masa depan itu contohnya mahasiswa, peneliti, konsumen potensial, pejabat pemerintah. Nah, itu merupakan publik masa depan. Klasifikasi keempat yaitu dibedakan menjadi proponents, opponents, dan uncommitted. Kalau proponents itu publik yang memihak perusahaan, sedangkan opponents yang menentang perusahaan, dan uncommitted itu yang tidak peduli dengan perusahaan. Klasifikasi yang kelima yaitu silent majority dan vocal minority. Artinya, silent majority ini orang yang pasif dalam berpendapat, sedangkan vocal minority ini orang yang aktif sekali dalam berpendapat, seperti itu. Khalayak humas itu ada yang namanya khalayak internal, yaitu hubungan dengan publik di dalam sebuah perusahaan. Khalayak internal ini ada 4, yaitu hubungan dengan karyawan, hubungan dengan pemegang saham, hubungan dengan manajer, dan hubungan dengan buruh. Strategi dalam menjalin hubungan dengan karyawan, pemegang saham, manajer, dan buruh ini tentunya sangat berbeda. Contohnya, strategi yang harus kita lakukan ataupun humas lakukan dalam menjalin hubungan dengan karyawan, contohnya dengan family gathering dan lain sebagainya. Kalau misalkan hubungan dengan pemegang saham, itu strateginya contohnya melaporkan keuntungan ataupun laporan keuangan setiap bulannya, terus dividennya, terus mengucapkan selamat kepada pemegang saham baru, terus memberikan majalah-majalah mengenai perusahaan, seperti itu. Nah, kalau strategi hubungan dengan manajer tentunya berbeda. Contohnya dengan memberikan rumah dinas, mobil dinas, dan sebagainya. Demi menjalin hubungan baik antara pimpinan dengan serikat buruh, maka humas harus mengambil tindakan-tindakan preventif atau tindakan-tindakan pencegahan agar tidak terjadinya permasalahan. Contohnya tindakan untuk mencegah terjadinya mogok kerja ataupun tuntutan kenaikan gaji dan sebagainya. Selanjutnya yaitu khalayak kehumasan eksternal ataupun hubungan dengan publik di luar perusahaan. Yang pertama yaitu distributor dealer. Nah, hubungan baik antara perusahaan dengan distributor dealer ini harus dijaga dengan baik untuk mempertahankan kesinambungan hubungan dengan para grosir dan pengecer. Dengan tujuan dari hubungan distributor dealer ini agar memberikan kepercayaan kepada distributor ataupun dealer, menciptakan suatu pengertian yang lebih baik dengan para distributor dan dealer melalui penjelasan kebijaksanaan yang dapat dimengerti distributor dan dealer, menentukan sikap para distributor dealer sebagai dasar kebijaksanaan.
Yang kedua yaitu pemasok. Nah, hubungan yang harus dijalin dengan baik di eksternal ini yaitu dengan pemasok, demi mengatur dan memelihara hubungan dengan para investor agar segala kebutuhan organisasi atau perusahaan dapat diterima dengan baik tentunya. Tujuan dari hubungan dengan pemasok ini dapat membina kepentingan bersama antara pemasok dan pembeli. Kemudian dapat menentukan apakah para pemasok memikirkan kebijaksanaan atau kebiasaan perusahaan dan mempertahankan hubungan baik dengan para pemasok melalui perlakuan yang adil dan terbuka tentunya. Selanjutnya, hubungan dengan komunitas. Komunitas merupakan sekelompok orang yang hidup di tempat yang sama dan mempunyai kebudayaan dan sejarah yang umumnya turun-temurun. Bisnis membantu komunitas dengan menyediakan pekerjaan tetap, gaji yang layak, dan keuntungan finansial dengan membeli barang-barang dan jasa dari para pemasok lokal dengan membayar pajak untuk kelangsungan pemerintah setempat dengan menyumbangkan proyek sosial dan kebudayaan. Dengan demikian, perusahaan yang maju berada pada posisi untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas tersebut, sehingga dapat membina hubungan dengan masyarakat di sekitar, merupakan wujud kepedulian perusahaan terhadap lingkungan di sekitar perusahaan. Jadi caranya itu bisa dengan menyediakan pekerjaan, kemudian membayar gaji yang layak, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu hubungan dengan pemerintah. Hubungan yang harus dijalin ini demi memudahkan perusahaan dalam menyesuaikan kebijakan yang akan diambil dengan kebijakan pemerintah, sehingga sesuai dengan aturan pemerintah dan tidak akan melanggar hukum. Jadi contohnya gini, sebuah perusahaan dalam menentukan gaji itu kan harus disesuaikan dengan UMR ataupun UMP yang ditetapkan di pemerintahan ya, di masing-masing kabupaten ataupun kota. Jadi harus disesuaikan dengan UMR di lingkungan tersebut. Nah, itu kan kebijakan pengeluaran gaji itu harus disesuaikan dengan kebijakan dari pemerintah, sehingga perusahaan tersebut tidak melanggar hukum. Contohnya lagi penentuan jam kerja. Nah, itu kan harus disesuaikan dengan pemerintah ataupun kebijakan pemerintah. Selanjutnya, hubungan dengan pers. Pers di sini mempunyai peranan yang penting dalam kemajuan dan perkembangan perusahaan atau instansi karena menyangkut pemberitaan baik dan negatif ataupun positif perusahaan. Jadi, seorang humas harus menjaga hubungan baik dengan pers agar citra yang didapat atau pemberitaan perusahaan tersebut dapat diberitakan secara positif oleh pers, seperti itu. Bagaimana cara menciptakan hubungan baik dengan pers? Nah, biasanya dengan melakukan kunjungan ke sejumlah penerbitan atau stasiun radio atau studio televisi. Seperti itu. Selanjutnya yaitu hubungan dengan konsumen. Selain untuk memperoleh citra perusahaan yang baik atau yang positif di mata publiknya,
Praktik dari humas ini juga harus dilakukan untuk memperoleh citra produk dari konsumennya. Jadi ketika kita menjual suatu produk itu direview oleh konsumen, kita kan maunya direviewnya produk tersebut yang baik ya. Sehingga dengan kita menjalin hubungan baik dengan konsumen, dapat mengatur dan memelihara hubungan baik dengan pemakai produk kita. Seperti itu, sehingga produk kita itu dapat diterima oleh masyarakat tentunya. Contoh dari bagaimana cara hubungan baik dengan konsumen, biasanya dengan memberikan produk yang berkualitas dengan harga yang murah, dan biasanya memberikan diskon-diskon seperti itu. Selanjutnya yaitu strategi dalam membangun hubungan dengan khalayak eksternal. Yang pertama yaitu menganalisa dan menilai sikap dan opini publik yang menanggapi kebijaksanaan pimpinan perusahaan dalam menggerakkan pegawainya dan menerapkan metodenya. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan, kita harus menganalisa terlebih dahulu. Oh, masyarakat ini sekarang lebih suka selfie-selfian gitu. Jadi kan kita misalkan, kita bikin spot foto selfie nih gitu. Spot foto selfie di mall gitu. Jadi kan banyak tuh yang pada mau masuk untuk selfie, foto-foto gitu buat feed di Instagramnya. Selanjutnya, mengadakan koreksi dan saran kepada pimpinan perusahaan, terutama kegiatan yang mendapat sorotan atau kritikan publik. Jadi seorang humas itu kan harus menerima pendapat dari karyawan, dari masyarakat sekitar, ataupun kritikan. Nah itu kan harus kita terima gitu. Kemudian setelah kita terima, kita bisa kasih tahu pimpinan, ini merasa keberatan dengan kebijakan ini, sehingga kita dapat mengoreksinya. Yang ketiga yaitu mempersiapkan bahan-bahan penerangan dan penjelasan yang jujur dan objektif agar publik tetap memperoleh kejelasan tentang segala aktivitas dan perkembangan yang ada di perusahaan. Jadi, yang keempat, ikut membantu pimpinan dalam hal menyusun dan memperbaiki formasi staf ke arah yang efektif. Yang kelima, mengadakan penyelidikan dan penelitian kebutuhan, kepentingan, dan selera publik dan barang-barang yang dihasilkan perusahaan. Tadi, ketika kita melakukan analisa, kita melakukan penelitian, ternyata anak zaman sekarang lagi suka foto-foto, selfie-selfie nih. Kenapa kita nggak buat suatu produk ataupun tempat itu untuk memudahkan mereka untuk selfie-selfie, sehingga mereka ada stok foto yang menarik gitu untuk feed Instagramnya. Atau kita membuat sebuah restoran dengan konsep yang instagramable seperti itu. Oke, Ibu rasa untuk khalayak humas sudah Ibu jelaskan dengan jelas. Semoga kalian memahaminya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf apabila ada suara-suara yang mengganggu atau yang lainnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.